warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Qallahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Yang kami hormati para sesepuh dan bini sepuh, dan tampaknya 95% sesepuh dan bini sepuh kelihatan hadir langsung mencari tempat bersandar. Ketua dan pengurus takmir masjid Darussalam Daerah Istimewa Widoro yang kami hormati, para ibu dan bapak, kajian rutin bulanan kabul niko kajian bulanan yang kami hormati. Alhamdulillah, syukur selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas berbagai kenikmatan yang Allah berikan kepada hambanya. Semoga kita bisa menempatkan diri sebagai hamba Allah yang ringan untuk bersyukur, demikian juga ringan untuk bersabar. Allah masih memberikan kesempatan hidup kepada kita di saat cukup banyak saudara kita yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. 1 bulan sebelum Ramadan, kami dikagetkan dengan salah satu pegawai Istana Negara Gedung Agung Yogyakarta. Usianya di bawah para ibu dan bapak, termasuk di bawah usia saya. Paginya masih mengantar putra kesayangannya, kebetulan SD-nya di SD Muhammadiyah Nitian yang sekarang saya ada di sana. Siangnya juga masih menjemput putra kesayangannya. Setelah asar masih main bulu tangkis dengan teman sekantornya. Di belakang istana itu ada semula kuda, tapi sekarang menjadi gor yang cukup megah, karena ketika Menteri Olahraga itu datang ke gor, dia marah-marah, masa di Istana Negara gornya seperti ini, anggarkan berapa miliar, nggak perlu pakai proposal katanya. Ternyata setelah kemarin kami mendapatkan berita lain, beliau meninggal.
Ini artinya bahwa meninggal itu tidak harus diawali dengan sakit terlebih dahulu, dan tidak pula harus diakhiri dengan usia yang cukup panjang. Saya lihat ternyata usianya 49 tahun, tentu di bawah usia kita. Tapi namanya kematian itu merupakan hak prerogatif Allah, yang kata Allah, wa li kulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Dan tiap-tiap umat itu sudah punya batas masing-masing. Ketika batasnya datang, maka tidak bisa kematian itu digeser-geser, apalagi dimusyawarahkan. Kita nggak pernah membayangkan kalau adik kesayangannya Kang Mas saya, ya, dengan usia tentu seusia saya, kamu yakin bahkan mungkin di bawah saya, ternyata juga dipanggil lebih cepat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masalah apanya kita kembalikan, tidak perlu kemerungsung, ikuti jadwal saja. Karena kan ada coba yang keluar dari jadwal, coba bunuh diri misalnya dan lain sebagainya, ini kan dia itu mencoba untuk segera meninggal tanpa melalui jadwal yang sudah ditentukan dan seperti itu. Yang kedua, alhamdulillah Allah berkenan memberikan sehat di saat mungkin banyak saudara kita yang sakit. Jadi kita bisa merasakan nikmatnya dahar dan wujud. Syarat pertama itu harus sehat. Maka ketika saya menunya apapun pasti nikmat. Bahkan saya belum melihat isinya sudah terasa nikmat. Apalagi sudah melihat isinya, ya, karena sehat. Jadi nikmat bukan karena menunya apa, tapi karena sehat. Coba sekarang ketika saudara kita yang sedang di tanah haram, sekarang jatah makannya kan full gitu. Masakannya sana kan juga bagaimanapun, kalau kita harus merasakan nikmat dan nikmat, tapi kan kejenuhan itu ada. Karena juga bumbunya kurang berani seperti ketika masak di Indonesia begitu. Ketika sehat tetap nikmat, coba kalau nggak sehat. Ya, makanya yang pertama syaratnya sehat. Yang kedua syaratnya harus apa? Harus apa? Makanya karena saya baru saja makan nasi goreng, maka jatah saya tidak saya makan sekarang, saya bawa pulang nanti. Cuma nanti menjadi bahan pertanyaan, kok cuma bawa pulang sakit? Ini kan masalah. Yang ketiga ternyata jangan berlebih-lebihan. Sering kita kan punya sifat tamak, ya, punya sifat rapuh, seperti korban. Ketika kita dapat 4 kilo, 5 kilo, bahkan kadang ingin yang dapat 10 kilo, sebetulnya untuk apa sih sebanyak itu? Sementara kebutuhan kita pun juga terbatas. Saya pernah waktu ini istri saya kurang 1 bulan menjelang korban, itu kan membuat tongseng daging sapi. Paket saya itu, kok ada tongseng mah? Iya tenang saja, cuma sedikit, 1 ini dimakan berlemah, rasanya nikmat sekali. Saya bilang, itu daging dari mana mak? Tenang ya, ini daging tahun yang lalu. Ternyata simpanan di kulkas sudah 1 tahun. Jadi bukan banyaknya, jadi hanya sekepel saja diolah itu, dimakan berlemah jadi nikmat. Ini jadi kadang-kadang kita itu sifat tamaknya muncul, pengen banyak. Sementara yang kita butuhkan juga sudah ada standar dan seperti itu. Yang ketiga, alhamdulillah Allah berkenan mempertemukan kita. Ini tadi saya harus tawaf terlebih dahulu, Pak. Jadi saya itu salah itu nundul kayak ini, apa namanya, sendoknya. Ternyata sendoknya Masjid Waringin Sari sebelah. Karena belum lama ngisi pengajian itu di sana. Belum Waringin Tul, ternyata sampai di sana nggak ada orang. Satu lagi ternyata muter-muter di sini sudah pernah juga awiswan di sini kan. Tapi insya Allah jadi pahala ini tergantung tingkat kesulitan. Jadi kalau kita banyak kesasarnya gitu ya, banyak kemudian tersesatnya, itu pahalanya yang di situ. Bukan hanya pahala, tapi juga
terlalu banyak kehabisan bensin ternyata. Memang harus seperti itu. Jadi kata Rasulullah, "Mayyuridillahu bihi khairan yusib minhu." Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah menjadi manusia yang baik, maka akan dibenturkan dengan berbagai kesulitan. Jadi mencari alamat saja muter-muter lebih dahulu. Semoga salawat dan salam senantiasa terlimpah pada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga besar beliau, para sahabat beliau, dan insya Allah termasuk kita semua selalu mengikut beliau. Amin ya rabbal alamin. Ibu dan bapak yang kami hormati, waktu ternyata berjalan begitu cepat. Kita masih ingat betul bagaimana bulan-bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah gitu, tahun yang lalu. Bahkan kita masih ingat kejadian menarik apa haji pada tahun yang lalu. Kita masih ingat. Yakni apa? Banyaknya jamaah yang tidak terangkut dari Musdalifah ke Mina. Kita masih ingat betul. Dan sudah berangkat lagi, ini sudah ada sejarah baru. Ternyata baru tahun ini terjadi delay berurutan. Ini berangkatnya jauh itu delay, 4 jam, 5 jam dan lain sebagainya. Jadi ada bonus agar bisa tidur agak lama lah, kemudian di dulu dan seperti itu. Tapi yang namanya ibadah haji itu setiap tahun pasti ada sejarah yang berbeda dari tahun ke tahun. Saya tahun 2009 haji yang pertama itu di Bahutmah itu belum hotel, masih rumah begitu. Yang 3 kamar, 1 kamar mandi kan. Ternyata tahun 2015 kami kesana lagi sudah bintang 5. Karena bintang 5 akhirnya banyak yang cari bintang 7 waktu itu. Mumet. Karena masih bau cat, masih baru itu di Miswala. Kemudian saya berangkat lagi 2018 sudah berbeda lagi. Jadi ada sejarah-sejarah yang memang berbeda. Tentu untuk yang pertama kita sudah terlanjur ketinggalan pesawat. Artinya kita hanya bisa mendoakan Allahumma ij'alhu hajjan mabrura wa sa'yan masyura wa dhanban maghfura wa 'amalan shalihan maqbula wa tijaratan lan tabur. Jadi doa kita semoga saudara kita yang berangkat ya diberikan kemudahan oleh Allah, kelancaran, dan kemudian juga akan mendapatkan kemakbulan dan sebagainya. Ibu bapak yang kami hormati, lalu ibadah apa yang bisa kita lakukan? Jangan sampai kesempatan kita di bulan-bulan yang istimewa, jadi bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan juga Rajab itu bulan-bulan yang istimewa. Di tempat saya itu bulan yang ngedar beda dengan bulan yang lain. Ini bahasa saya karena saya itu aslinya Korea Selatan. Oh iya, dari Kidul, benar mama Cilacap. Ya walau di Jogja sudah 34 tahun ya, tapi tetap logatnya tidak bisa kemudian seketika ini. Apalagi kalau ketemu sama saya satu terang. Ya yang Cilacap, ya Banjarnegara, Banyumas, Kebumen, Purwokerto, Malang, Brebes, Taigel, Tegal, itu kan seperti itu. Ibadah-ibadah yang bisa kita lakukan apa yang pertama? Perbanyaklah ibadah di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Jadi perbanyaklah ibadah atau amal soleh, tidak menyebutkan ibadahnya apa, tidak. Sehingga muncullah banyak kemudian ada yang mempeng puasa, yang puasa selama 10 hari. Ini tidak boleh, kenapa? Tanggal 10 kan diharamkan berpuasa. Andai kan toh kita ingin berpuasa sesuai dengan tuntunan Rasul. Ya kalau Seninnya puasa, Kamisnya puasa, atau Daud Senin puasa, nanti Rebo puasa, nanti Jumat puasa, nanti Ahad puasa. Dan paling tidak kita bisa puasa di hari Arafah. Paling tidak 1 hari itu yang kata Rasulullah. Jadi puasa Arafah itu bisa menghapus dosa 2 tahun, 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang.
Tapi ya tidak berarti kita boleh nyicil berbuat dosa untuk tahun yang akan datang seperti itu. Insya Allah untuk tanggal 9 Dzulhijjahnya itu sama, tidak ada perbedaan. Dan nanti besok puasa Arafahnya sama, kemudian juga mulai menyembelih korbannya juga sama. Jadi bertepatan dengan tanggal 16 bulan Juni untuk tanggal 9 Dzulhijjahnya, kemudian tanggal 10-nya bertepatan dengan tanggal 17 Juni. Dan jangan lupa sebelum tanggal 16 ada tanggal 8 Juni. Itu hari apa Mas? 8 Juni. Besok Bu, 8 Juni hari apa? Itu hari kelahiran saya. Itu tidak ada yang tahu. Hari kelahiran saya. Ya. Jadi apa? Banyak yang kemudian banyak berpuasa. Prinsipnya tadi saya sampaikan, puasa sesuai dengan turunan baginda Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena nggak menyebutkan waktu itu harus berpuasa 9 hari atau berapa. Dan ada satu yang diperdebatkan adalah puasa terbiak. Yaitu sebetulnya setelah kita runtut hadisnya itu termasuk hadis maupun hadis yang palsu, sehingga tidak bisa dijadikan sebagai dasar. Mungkin ada juga satu dua yang melaksanakan. Andaikan melaksanakan, janganlah niatnya puasa terbiak. Karena kalau kita lihat petunjuknya itu tidak kuat. Jadi yang paling tidak kemudian kita ya puasa sehari itu bagus. Ya tanggal 9 Dzulhijjah, syukur-syukur pasti tahajud nanti diadakan buka puasa bersama Allah. Jadi sekarang cukup banyak puasa-puasa sunat yang kemudian memang dikemas dengan buka puasa bersama. Karena kalau puasa sunat tidak bareng-bareng itu abot. Tuh yakin saya, termasuk puasa sama. Jadi ada BKM ya, badan apa itu? DKM, Dewan Kemakmuran Masjid Daerah Istimewa Gambira itu mengemas puasa Syawal itu saya bersama-sama dan buka puasanya dijadwal dari masjid ke masjid, karena bersama itulah menjadi ringan. Tapi kalau kita masing-masing, ini puasa, ini al-habul udhud, sementara yang sana burjo, yang sana ternyata sedang dahar apa, akhirnya yang sebetulnya nggak berat jadi berat. Kenapa? Tidak bareng-bareng. Apalagi besok tidak ada perbedaan sebetulnya, sehingga apa? Ketika tanggal 9 Dzulhijjah bisa puasa Arafah bersama-sama, saya kira sangat indah sekali. Jadi saat kemarin ketika Ramadan agak lucu Pak. Jadi Ramadan yang mulainya berbeda ya. Biasa kita sudah terdidik, sudah tertempat dengan perbedaan. Cuma kita kan namanya ngomong warga gitu. Waktu itu kan ibu-ibu jenengan badhe sholat tarawih pun ngapa sebagian belum gitu ahad Ustaz malam Senin. Sing malam Senin ya kita juga layani kan juga bagian rumah. Yang Senin malam Selasa juga dilayani. Saya matur sing malam Senin putih baca kok itu 60 orang. Oh makanya sing imami Pak Saidan. Terus tadi takjilnya besok, takjilnya yang Pak Saidan. Saya siapkan 70 Pak, 60 yang terawih saya siapkan 70 lebih kok mestinya. Ternyata pas pengajian takjil kurang, karena Pak yang tidak puasa juga ikut takjil. Katanya memang nggak kesempatan gitu. Ya saya kira nggak apa-apa, saya cuma nggak malu saja. Kalau tersiapkan melebihkan 10 masih kurang. Ini agak tipikal jamaah. Kita kadang-kadang orang 150 disiapkan 200 juga habis. Karena apa? Kadang-kadang ada orang yang menggunakan aji penggembolan. Di penggembolan nggak tahunya ternyata mukenanya ada makannya gitu ya. Tapi ya nggak apa-apa lah seperti itu. Ini bapak yang kami hormati, itu yang puasa. Lalu bisa jadi kita ibadah yang lain, memperbanyak sedekah.
Yang semula mungkin infaknya 5.000 ditingkatkan dari 10.000, 10 jadi 20, 20 jadi 30 dan lain sebagainya. Karena bulan-bulan yang istimewa tidak hadir setiap saat. Yang kalau kemudian bulan itu berlalu dan kita belum melakukan apapun, yang terjadi adalah sebuah penyesalan. Wah, kok ini aku nunggu di kota infak, loh kok wis bulannya bulan Safar, kok sudah bulan yang lain, artinya apa? Penyesalan. Sementara tidak ada jaminan kita bisa masuk di bulan yang sama tahun yang akan datang. Tidak. Kenapa kata Allah? Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Dan tidaklah ada yang tahu apa yang akan terjadi ke depan. Tidak ada yang tahu. Coba sekarang kita lihat orang yang menyesal banyak. Ketika Allah berikan uang begitu banyak, tidak segera daftar haji misalnya. Tahu-tahu usia 60 baru daftar. Padahal sekarang namanya antrian haji itu 34 tahun. Ya tak? 60 tambah 34, jadi sudah 94 tahun. Baik Allah. Baik karena syari karena sahabat ya kan? Jadi penyesalan selalu datang kemudian. Itu yang terjadi. Pada saya pas 2023 saya ngetes jamaah untuk membaca doa melempar jumroh untuk tes. Ini sudah 3 tahun dibikin dalam Covid. Coba mbak baca doa lempar jumroh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Sudah betul, cuma buntutnya keliru. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Lho sing mati sapa? Ya orang sudah tua-tua. Jadi penyesalan kemudian kita dapatkan. Maka sampai-sampai terkait dengan infak sedekah di Masjid Asy-Syiraj, tepatnya di Joko Tirto Berbang, ada sesuatu yang aneh. Karena apa? Di depan pintu masjid seperti itu ada kotak infak yang beda dari kotak infak pada umumnya. Ternyata apa? Berupa kijing. Itu kijing betulan, bukan kijing kan? Ditempatkan di depan pintu. Kiri kanan ada kain kafannya. Saya masuk waktu itu kan kaget. Ini yang mati siapa? Apakah orang yang mewakafkan tanah begitu? Apakah juga orang yang disembuhkan di situ? Atau siapa? Ternyata bukan. Ini sebatas mengingatkan biar kalau orang lewat masjid tahu bahwa dia pada saatnya pasti akan meninggal. Yang kedua, dia tahu orang meninggal itu butuh bekal. Salah satunya apa? Memasukkan kotak infak di situ. Banyak sekali yang infak. Mungkin di Kanselar bisa perlu diganti kotak infak. Kalau yang lain-lain itu berupa kijing, kita mungkin agak sedikit aneh, mungkin baru sok agak panjang. Jadi kadang-kadang memang perlu ditakut-takuti karena penyakit manusia sekarang apa itu? Terlalu cinta dunia dan mereka takut kepada kematian. Bukan takut berarti dia takutnya takut karena bekal, karena dia terlalu kemudian menikmati terhadap dunia. Jadi di 10 hari pertama memulai dari nanti infaknya bismillah, ada anak yatim ikut masjid sedang buat apa, saya ikut. Jadi kesempatan itu jangan sampai terlewatkan. Kalau terlewatkan ya penyesalan saja. Ya kan gitu. Yo ada simba-simba di kota gede itu. Di kota gede dengan AMM itu belajar Al-Qurannya di usia 69 tahun. Allah ya Rabbi Jahat Roja Khoyah. Jadi pas pengajian lansia disuruh tampil ada 2 baca Quran bareng-bareng. Apa tampilnya? Jadi dia belajar Al-Quran selama 9 bulan rutin, akhirnya bisa baca Quran dan ditampilkan di hadapan jamaah. Yaitu 9 bulan sudah prestasi luar biasa ya dengan usia seperti itu.
Kalau kita ingat kan masuk di SD Muhammadiyah sampai kan targetnya 3 bulan. 3 bulan bisa Quran, 3 bulan. Itu masih anak-anak kan Ustaz. Ini dia sudah apa namanya 72 tahun. Baik. Ibadahnya apa? Dia memperbanyak tadarus monggo, ya kan? Memperbanyak ibadah sunnah lain juga prinsipnya apa? Perbanyak amal soleh. Prinsipnya seperti itu. Lalu ibadah yang lain apa selain tadi ada puasa, ada ibadah-ibadah yang tentu bisa kita lakukan. Tentu ibadah sholat lain yang itu akan dilaksanakan pada tanggal 10 Dzulhijjah. Di saat saudara kita itu lempar jumratul aqabah di tanggal 10 kan seperti itu. Masalah sholatnya di mana ya sangat fleksibel dan luas karena apakah tidak semua juga punya lapangan. Yang punya lapangan ya lapangan di mana-mana kan. Saat kemarin khotbah di Bioro di lapangan Bioro ya lumayan infaknya terkumpul 62 juta. Yang datang mungkin ya ribuan ya waktu itu untuk satu lapangan. Kalau di lapangan saya, lapangan daerah istimewa belum itu dekat dengan SMA Negeri 2 Bantul, SMA Negeri 2 Bangun Taman yang disikat Mbadu Bangun Taman 2. Sekarang sekolah-sekolah banyak singkatan, termasuk SD Muhammadiyah di kota yang saya hafal, termasuk Concat, Condong, Cantung, Sapen, Musa, Sagar, Musabta, Muhammadiyah Demangan, Mudemo, SD Muhammadiyah Karanglaru, Mukarata, Orang Irunge Mukarata, Tegarrejo Mutagar. Kalau tempat saya kan SD Muhammadiyah Nitian Munita. APD. Kalau SD Muhammadiyah Gendeng Yogyakarta Gendeng Mungkin Ayangan ya kan menakutkan. Tentu sebelum sholat id itu bisa kemudian kita lakukan ibadah sunnah yang lain. Apa? Membaca takbir. Ketika matahari kemudian terbenam, in English ansuk, lebu maka mulailah kemudian kita membaca takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang disunahkan itu bukan kok sibuk membuat sunduk sate dan bumbu sate. Seandainya terpaksa buat boyo sambil takbir kan gak apa. Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jadi sesuatu itu kedua-duanya bisa kita lakukan dan seperti itu. Dan paginya apa? Sholat kan begitu. Dan ada beberapa ibadah sunnah yang bisa dilakukan sebelum sholat. Apa? Mandi keramas, pakai pakaian yang terbaik, bukan yang harus baru, terbaik yang kita miliki. Oh kita saja menghadap kepada Pak Lurah pakai baju terbaik kok. Mandi dulu, pakai wangi-wangian hanya menghadap Pak Lurah. Ini menghadap pada yang maha pencipta. Mengapa? Pakailah baju terbaik. Yang laki-laki disunahkan pakai minyak wangi. Dan jangan keliru minyak serimpi dipakai. Berangkat awal dan sepanjang berangkat yang dibaca apa? Yang takbir. Contoh loh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada simbah-simbah keluarga langsung nyambung. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Di sepanjang jalan itu ramai dengan takbir. Bukan mau rembuk sampine piro.
berbeda. Yang sih tadi berbeda. Pojok tinggi, sholat itu lebih beda. Oh, berarti panjenengan beda. Bidalipun niku saking betul. Jadi nyetan. Ngelok poda. Kalau duwe poda lo lidul tekan sampean. Ya ini Mbak Putri loh. Mbak Putri lajeng pakai nyalek. Jadi artinya dengan jalur berbeda dia banyak ketemu dengan orang yang berbeda. Jadi silaturahimnya itu bisa terwujud seperti itu. Tapi Mbak Putri ibunya beliau itu masih sehat alhamdulillah. Ngaji ngomong saya mau ngaji. Nek kalau isi tersapen berarti perlu. Bila kalau ini sudah beberapa tahun sudah lama nggak ke kaskutan saat yang di masjid Safinatul Rahmah. Tapi sering ketemu dengan beliau kan seperti itu. Ini dan disunahkan tidak dahar terlebih dahulu. Kalau itu nek bukan malah nek petan. Kadang vertigo ini malah kambuh. Iso-iso tekan lapangan jurbiye. Loh, itu kan sunnah. Ketika ternyata memang tidak mampu, ya dahulu gak apa-apa. Cuma bagi yang dahulu tidak mendapatkan tambahan mahal, kan gitu. Bukan tidak apa-apa, tidak dapat tambahan mahal. Beda dengan Idul Fitri kan? Idul Fitri dahar dulu, kenapa? Karena untuk menunjukkan bahwa hari itu hari yang memang sudah tidak berpuasa. Dan jangan lupa wong setahun hanya 2 kali sholat idnya yang bawa infak dulu. Oh, ya ada kenaikan lah, kalau biasa 2000 ya dinaikkan 2250. Kita jangan meragukan Allah. Karena bahwa ma'anfaqtum min syai'in fahuwa yu'lim, dan apapun yang menginfakkan pasti akan aku ganti. Ini keyakinan. Yakin. Maka orang yang yakin betul, yang punya usaha, yang kemudian senang berbagi, usahanya juga semakin berkembang. Mungkin kalau Bapak Ibu ke Jalan Imogiri Timur ada toko baju besar-besar dua, tapi ada toko baju yang masuk. Yang masuknya dekat rumah saya. Itu miliknya Pak Haji Mukiti. Pak Haji Mukiti punya namanya Grosir Mancas. Untuk yang belanja dari Pundong pakai bis, gitu. Nanti dari Dringo pakai bis begitu. Belanja. Kok bisa di saat yang lain sepi dia ramai? Di saat COVID yang lain hampir tutup, dia tetap ramai. Ternyata rahasianya dia senang berbagi. In English, nyok, piu, cal, cur, sak, sok. Iya, saya itu kalau kesana Bapak Ibu, Pak Ustadz nggak usah beli, ambil saja. Kalau saya nggak ngambil, dikirim satu kosok besar. Itu ternyata celana pendek karena dia tahu saya senang bertangkis. Celana pendek itu sangat banyak sekali. Tapi karena beliau nggak tanya ukurannya, orangnya kekecilan semua, ya kan urusan. Ya kalau luasnya cukup. Rumah saya 20.000. Ya. Dan saya punya anak yatim sekitar 100. Ya. Beliau itu setiap itu Ustaz Saidin bawa anak yatimnya ke rumah saya. Seperti kemarin ketika 1 hari menjelang Idul Fitri, anak-anak kami diberikan 2 voucher 100.000 plus nanti uang SD 100. Oh, yang 100.000 yang voucher belanja di tempat beliau. Dan juga tidak tutup ternyata. Ini kan dasar keyakinan. Dan beliau memberikan reward kepada karyawannya bukan berupa uang, berupa umroh.
dan yang kerjanya memang betul-betul, maka akan kami umrohkan. Itu keyakinan. Jadi kalau orang banyak berinfak, sedekah itu diyakini. Karena adanya alangkah indah orang bersedekah, dekat dengan Allah, dekat dengan surga, akan berkurang harta yang sedekah, akan bertambah, akan bertambah. Tuh gitu. Ternyata harus juga saya. Mau sakit. Termasuk saya di sekolah. Saya 9 tahun itu sekarang sudah pindah di SD Muhammadiyah Nitian dari sana. Saya coba Bapak Ibu yang kerjanya memang sungguh-sungguh, maka rindu buat panjenengan umroh. Sehingga setiap tahun bismillah kami mengumrohkan 3 kali. Bismillah. Ternyata juga nggak tutup SD kami, semakin bertambah siswanya. Ini keyakinan. Bahkan tahun 2022 di saat kami itu sedang kondisi ekonomi belum stabil karena pasca corona, dan termasuk SD Sapen juga untuk umrohnya dihentikan dulu, Nitian juga dihentikan dulu, tapi Allah yang tidak kosong. Justru Allah mengutus 1 orang wali murid tahun 2022 mengumrohkan 5 guru SD Muhammadiyah Nitian. 1 wali murid. Saya kaget waktu itu ada guru-guru pada masuk ke kantor nangis waktu itu. Dia kan saya doakan apa dan apa kamu tak pernah membayangkan saja. Kamu kan ikuti pemerintah dari sekolah. Di saat COVID yang lain pada stres karena online terus, SD Muhammadiyah Nitian mengambil kebijakan. Mereka dibuat kelompok-kelompok atas izin RT RW, gurunya datang ke sana mengobati rasa jenuhnya anak-anak dan rasa jenuhnya orang tua. Saya nggak pernah berpikir ternyata kalau saya bisa, kata ibu saya mau diumrohkan Pak. Alhamdulillah. Datang lagi 1 gemuk, nangis juga. Di totalnya 5. Dan 5 itu kalau kemudian saya hitung, 1 orang 34 juta, 34 kali 5 berapa mas? 170 juta. Ini sebuah keyakinan. Saya bilang tadi, kalau orang tidak yakin dia terpengaruh asyaiton ya'idukumul faqr. Syaitan itu menakut-nakuti dengan kefakran. Jadi mau keluarga, jangan, kamu gak usah banyak-banyak infaknya. 100 itu bisa untuk beli buku baru, besok tahu ajaran baru. Ya, jangan banyak-banyak. Ganti 50, jangan 50 itu bisa untuk makan orang 5 mie ayam 10.000. Tadi yang bilang jangan banyak-banyak, ya toh, karena besok tahu ajaran baru. Yang bilang begitu tadi siapa pun? Saya jangan saya tadi. Tadi saya bilang infak diperbanyak karena harus tahu dua kali. Dan ketika sholatnya di lapangan, yang tidak ada sholat kecuali sholat ini. Tuh, ini ada yang aneh-aneh. Dia datang ke lapangan, mau tahu sholat sendirian. Ternyata ditanya sholat apa? Tahiyatul lapangan. Jadi ada yang aneh saja. Ya kalau di lapangan itu ya duduk manis kemudian bertakbir seperti yang kecuali di masjid. Tuntunannya ketika masuk masjid sebelum duduk ya disunahkan sholat berrakaat gitu. Ya kita juga mabuk Pak, yang namanya sholat itu
hampir semua orang ingin sholat kita, belum tentu dia sholat sehari-hari, belum tentu. Makanya ketika waktu COVID, ya, kami kan ramai dengan Babinsa, Babin Kamtibmas di tahun 2020 kan dilarang sholat id secara berkelompokan begitu. Saya matur Pak, waktu di pulau mereka sholat itu dereng mesti setahun bisa. Ada yang cuma sholatnya sholat id. Kalau dia tidak sholat berarti sudah sempurna lah setahun nggak sholat sama sekali. Ini kita realistis lah dilakukan seperti itu. Yang kedua, ketika ada perintah sholat sendiri di rumah, terus bagaimana? Oh dia saja sholat setahun sekali. Dua-duanya tidak satu perduaan 5 tempat untuk sholat kita berapa untuk yang menjaga kan seperti itu. Tak buat tangan atau bodoh. Aku lakukan ini kalau ada harus tanggung jawab. Dan tanya takmir gimana siap saya siap ya sudah tanda tangan. Ya. Kita itu ngomong rumah bukan apa-apa, ngomong dan gak ada tendensi apa-apa seperti itu kan terjadi betul kan Pak. Ini tadi sholat, dan ketika sholat selesai maka apa? Khutbah itu menjadi rangkaian. Ini kebanyakan masih ada yang pas khutbah pada pulang. Makanya kemarin muncul viral, oh ini yang khotib ini ditinggal pergi karena khutbahnya. Saya bilang tidak ada khutbahnya, memang budaya sudah tidak tahan ingin ikut. Ya katanya bukan pergi, tidak semata-mata. Saya melihat di tempat sholat manapun ya, yang ada lah. Kemudian sholat selesai langsung bubar ya, kalau sebagian 1, 2, 3, 4. Ya kalau biasa itu juga banyak, itu ada hadis palsunya. Hadis palsunya bunyinya ni'matul udud ba'da dahar. Nikmatnya udud setelah dahar. Kita saja. Gak usah ditulis nikmatul udud itu hadis palsu ya. Nih baik. Lalu ibadah yang lain apa? Yang ya kata Rasulullah, man wajada sa'atan li ayyudhiya falam yutaq fala yaqrabanna shalah. Jadi barang siapa yang Allah berikan kemampuan untuk berkorban dan dia tidak mau berkorban, maka janganlah dekat-dekat dengan tempat sholat. Ini kan sebuah sindiran yang luar biasa itu. Bukan dikatakan ini, tapi jangan dekat-dekat dengan tempat sholat itu. Bisa jadi ingat itu bagaimana unggah orang Jepang waktu. Saya belajar di Jepang tahun 2011. Saya di sana dipanggil Mr. Jansai. Saya jadi Jansai. Bila kita dengan teman dari Magelang itu masuk di kantin Tottori University. Ya seperti kota Malang begitu dingin, banyak kampusnya begitu. Masuk di kantin teman saya nggak bayar waktu itu. Kalau saya bayar, tertib untuk kelihatan wajahnya. Nggak bayar, orang Jepang nggak seperti Umar nih ditangkap, dianggap tidak. Pesannya apa? Harus saya tolong temanmu besok jangan diajak ke sini lagi. Kalimatnya cuma begitu. Tolong temanmu besok jangan dibawa sini lagi. Ini sudah menyinggung, berarti ada apa-apa. Setelah ditanya kenapa? Ternyata bayar karena dikira gratis. Sudah nggak bayar. Yang kedua, saya masuk WC. WC itu dibeli lama-lama. Itu yang terjadi apa? Jangan dekat-dekat dengan tempat sholat. Ini kan terus saya katakan dari walau hukumnya sunnah mu'ammadah, di arahnya ke arah wajib kan bagi yang melakukan. Allah berikan begitu banyak, maka kurangnya inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Diawali apa? Dengan nikmat yang banyak. Jadi ibadah kurban juga mestinya sebagai rasa syukur, nggak menjadi sebuah kebutuhan. Pokoknya saya pengen korban setiap tahun, ada keinginan, sehingga ada keinginan kemudian ada tindak lanjut usaha. Makanya orang yang korban tidak harus ada, tapi karena ada keinginan berkorban.
Buktinya orang kaya yang tidak korban juga banyak. Ada keinginan. Ikut ketawa. Saya jadi ingat tukang gresek itu di Semarang. Tukang gresek itu ya tukang apa itu? Rongsok terus. Dia itu setiap tahun itu ikut korban setiap tahun. Jadi kambing, akhirnya sudah beberapa tahun ikut sapi. Ini artinya ketika kita lihat sama-sama mulung begitu, gitu ya. Yang lain sekolah untuk hidup sehari-hari susah. Sajanya yang sama, tapi yang satu ada keinginan, saya ingin berkorban. Ternyata bisa. Kalau di kampung Legonggowong itu sebelah timur sampai saya di sana itu 5 tahun. 5 tahun, tahun 93 sampai 98. Yang tahu di sana itu ya orang-orangnya kan pedagang angkringan, tukang becak. Siapa yang korban setahun hanya 1 kambing untuk 2 RT di bawah itu? Itu namanya Mbah Harjo Bayan. Mbah Harjo yang aslinya dari Bayan. Beliau menjual apa? Penjual gula merah di pasar Bowong. Loh kok tahu saya kan? Karena saya kos di situ. Makanya saya tahu. Dan hanya beliau yang betul. Satunya saya matur sama Jamal, jadinya betul sampai korban apa? Gimana tak? Ini juta kami namanya itu waduh teh nabung. Ya toh, nabung, masa buat arisan apa itu? Arisan. Tapi setelah saya pikir-pikir arisan itu banyak resikonya. Apa resikonya? Dapat duluan, mati duluan itu. Kalau nanti tidak ada keluarga yang melanjutkan, ini kan jadi kita. Bukan tidak boleh, tapi harus ada yang melanjutkan. Lebih aman menambah. Maka korban yang heboh itu di mana? Nanti mas, korban yang heboh bukan di Jogja, tapi di Banjarnegara. Di sana pegunungan yang rata-rata pekerjanya apa? Buruh, tani, sayur-sayur, karena daerahnya. Tapi korbannya viral, karena apa? Dalam satu wilayah di situ, itu kambingnya terkumpul 253. Dan sapinya terkumpul 73 sapi. Sehingga dagingnya saja, itu bisa kemudian dikeluarkan dari Kabupaten Banjarnegara, bisa sampai ke Wonosobo, bisa sampai ke Purbalingga dan lain sebagainya. Itu bukan orang-orang kaya, tapi orang-orang yang punya semangat untuk ternyata setelah saya pelajari, saya baca-baca. Jadi beli itu setiap Sabtu kalau nggak salah dapat upah. Ya sama mungkin dengan tukang-tukang kita kan Sabtu dapat upah. Dan setiap dapat upah sudah ada petugas yang bawa buku nyatetin. Pokoknya saya sanggup setiap kali dapat bayaran nanti saya setor sekian. Seperti itu dia lakukan. Akhirnya apa? Yuk bisa berkorban. Oh dia statusnya buruh tani seperti itu. Nah ini saya kemarin ketemu dengan teman saya, kerjanya membuat kap lampu di hotel-hotel. Kan tidak setiap hari kan membuat kap lampu, tapi apa? Rokoknya setiap hari. Dan 1 hari 2 bungkus. Saya mantul mas, Yun Sewu kalau berhenti ya sulit, masa juga tahu pahit. Maka apa? Dicoba dikurangi 1 bungkus. Yang 1 bungkus tetap berapa saja, nggak apa, dikurangi. Abot. Akhirnya saya mencoba menghitung. Andai kan 1 bungkus itu harganya 25.000, dikalikan 365 hari dalam 1 tahun, ketemunya berapa mas? Ketemunya 9.125.000 rupiah. Artinya bukan hanya untuk 1 orang korbannya, bisa untuk 2 orang, bahkan masih lebih banyak. Ini kan tinggal kita mau atau tidak mau. Sehingga kita perlu memotivasi ya saudara kita lah,
mungkin diakomodir, dikoordinir ya, akhirnya kemudian bisa berbuat. Mungkin kalau nabung seketika setahun sekali mungkin berat ya, nanti bisa kemudian 2 tahun 3 tahun. Tapi kalau nggak dipaksa ya ampun. Saatnya di salah satu sekolah termasuk pas saya masih masuk di Muhammad Jasa kan, kok dulu ada yang nabung korban 10.000, ila yaumil kiamat tuh nggak korban. Nah 10.000 berarti kan 1 tahun dapat 120.000. 10 tahun baru berapa? 1,2 10 tahun. Nah sekarang yang namanya berkorban berapa? 3 juta lebih kan seperti ini. Itu jadi ada doanya biar bisa berkorban apa? Allahumma paksa. Ya memaksa gitu. Yang maksa siapa? Yo kita orang lain. Kenapa? Kita butuh sebagai rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sebagai rasa syukur maka kita harus mengeluarkan hewan yang terbaik. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Yang paling kita cintai, yang kalau kita lihat ini nyenengke ora ini. Oh hewan dituntun ya buyut dan tuntun aku bukan. Maka ada apa? Ciri-ciri hewan korban yang tidak selayaknya untuk berkorban. Apa yang pertama? Buta dan jelas buta. Dituntun memang berat-berat. Gambarannya panjenengan mau mirsani pun boten koyok dintoke, padahal tadi apa? Tuhibun yang kamu cintai. Yang buat jangan cacat. Saya pernah waktu itu karena saya ketua panitia di Sapen, waktu itu Pak Tris kepala sekolahnya, saya oleh penjual kambingnya, saya itu diberi kambing terbesar karena ketua panitia. Wah, saya senang banget. Tapi ternyata kambing saya seharian nggak bisa berdiri. Ini kan saya jadi ragu-ragu ini kok gemuknya gemuk tapi nggak ngadek. Ternyata apa? Kakinya kecil sebelah. Nah ini kan jadi nggak beres. Ya saya kembalikan lagi. Ya berarti kan cacat kan seperti itu. Yang ketiga apa? Yang ketiga jangan berpenyakit. Yang pentingnya itu ada dokter hewan dalam rangka untuk ini. Kalau sudah kita berusaha, kok kemudian ternyata masih ada juga penyakitnya, dua tahun aman kita nggak tahu. Penting kan sudah melalui proses yang benar dan seperti itu. Yang namanya hewan meriah, wah itu cepat kurun nih. Oh manusia juga sama, manusia mau diare, mandi terus toh, isinya lemes, ya juga sama. Dan apa? Jangan urus. Kok melihat saya semua gitu? Karena ini gemuk. Ya karena apa? Yang mau kita bagikan dagingnya. Saya pernah terus terang, saya kritik waktu itu ada orang tua membawa kambing dari luar, disebut sekolah sampai. Ya Allah Pak Boten kok jenengan mau beli mawon kali Inovan duwe Yaris duwe wis to lah kok kabar terus kok ingat ini patut ibu ini perlu dikompres ketika dibeli nggak ada dagingnya sama sekali. Ini kan kalau di dalam tanah lebih roh atas yang itu memang mungkin tapi yang terbaik. Lalu untuk siapa hewan kurban itu? Yang pertama syahibul korban monggo, tapi juga kembali butuh kita karenanya sedikit Pak. Kalau jenengan saya nggak perlu bagus, karena ada orang yang beli kambing pesennya macam-macam. Kalau Pak Tunggu nanti boleh Pak, saya minta nanti gak usah banyak-banyak, cukup nanti sambilnya 4, nanti jeruannya juga, kepalanya plus buntutnya, itu namanya dobel blek. Kita kan selalu berbagi untuk orang lain, tetangga-tetangga, kolega, walau termasuk mereka beda keyakinan, ini ibadah sosial.
bisa kemudian diberi. Itulah Islam yang rahmatan lil alamin, bisa memberikan rahmat kepada seluruh alam. Ibaratnya kalau kita senang enak-enak orang masak, konsep Islam itu kan kalau masak perbanyaklah uangnya. Dulu zaman dulu saya kecil Pak, ketika tetangga beli ayam mesti entuk ayam zaman dia. Di konsepnya jangan. Sekarang membeli dan tidak sama saja, tidak gampang. Baru merasakan sudah mengganggu terhadap tetangga. Tetangga berhak mendapatkan yang dia cium baunya. Makanya saya kalau pengajian tahu tetangga. Pak saya kok baru mengajar, mesti bawa pulang snack lah itu. Jadi kalau tahu saya berikan tetangga. Kita di sore isi pengajian di daerah Ngekotan, banyak kandang babinya di sana. Ini produksi tahu dan tempe. Juga punya yang tahu kalau tempe. Pun mendapat dan kalau channelnya mau gitu, itu nggak selesai. Yaitu ibadah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan seperti ini. Kira ada 9 lebih 10 menit pas 1 jam saya ngatur, yaitu yang saya sampaikan. Hanya untuk apa? Watawasaw bil haq watawasaw bis sabr, saling mengingatkan. Jadi kesempatan-kesempatan baik ya. Kalau kemudian kita lewatkan begitu saja, nanti kan kita juga menjadi rugi. Jadi kita saling mengingatkan. Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilin. Barang siapa yang mengingatkan pada kebaikan, maka yang mengingatkan akan dapat pahala seperti orang yang kita ingatkan. Lalu ya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini jatah saya. Terima kasih.